materi yang pertama yaitu mengenai pengertian tentang hak kekayaan intelektual atau biasa disebut haki. Haki yaitu pengakuan hukum yang memberikan pemegang atas hak kekayaan intelektual untuk mengatur penggunaan gagasan-gagasan dan ekspresi yang diciptakannya untuk jangka waktu tertentu. Istilah kekayaan intelektual mencerminkan bahwa hal tersebut merupakan hasil pikiran atau intelektualitas dan bahwa hak kekayaan intelektual dapat dilindungi oleh hukum sebagaimana bentuk hak milik lainnya. Dapat dikatakan bahwa karya intelektual memiliki hasil suatu pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk berupa penemuan, desain, seni, karya tulis, atau penerapan praktis suatu ide yang mengandung nilai ekonomis. Makna haki juga pada dasarnya merupakan hak atas kekayaan yang lahir dari intelektualitas manusia. Hak tersebut lahir melalui daya cipta, rasa maupun karsanya baik di bidang teknologi, sastra, seni ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Perlu dihargai dan hal tersebut perlu dihargai secara maksimal. Penciptaan hasil karya tersebut membutuhkan suatu pengorbanan berupa tenaga, waktu, pikiran, bahkan biaya yang tidak sedikit. Pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai yang pantas diapresiasi, di samping adanya manfaat yang dapat dinikmati sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Pembahasan selanjutnya mengenai kedudukan atau posisi dari hak kekayaan intelektual. Konsekuensi hukum Islam memandang bahwa hak ibtikar termasuk ke dalam kategori harta yang berakibat bagi penemu atau pencipta terhadap hasil karya atau ciptaannya menjadi hak milik mutlak yang bersifat materi. Hak ibtikar mempunyai kedudukan yang sama dengan kepemilikan harta lain yang bisa ditransaksikan, diwariskan, dan juga diwasiatkan. Dalam hukum Islam, hak kekayaan intelektual dipandang sebagai salah satu hukuk maliyah atau hak kekayaan yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana mal atau kekayaan. Pandangan ini memberikan kesimpulan bahwa hak kekayaan intelektual adalah pekerjaan dan merupakan hak kekayaan yang bisa dimiliki oleh individu maupun oleh kelompok. Tindakan pemerintah dalam mengatur kedudukan atau keberadaan hak kekayaan intelektual ini tentu tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Nama saya Rizka Nur Afiana dengan NIM 21403123. Saya akan menerangkan mengenai macam-macam hak cipta dan merek dagang. Yang pertama adalah hak cipta. Hak cipta secara harfiah merupakan terjemahan dari copyright. Hak cipta adalah hak eksekutif bagi pencipta atau penerima hak untuk menggandakan atau memperbanyak atau menggunakan ciptaannya maupun memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut aturan perundang-undangan. Hak-hak yang terkait dengan hak cipta yakni ada karya seni dan sastra, gambar, film, puisi, novel, fotografi, ukiran, software komputer, dan lain-lain. Hak merek dagang, pasal 1 butir 1 Undang-Undang Merek 2001 diberikan suatu definisi tentang merek, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jenis-jenis merek menurut UUM tahun 2001 mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum pasal 1 butir 2 dan 3 adalah merek dagang dan merek jasa. Jenis merek lainnya menurut Suryatin dibedakan berdasarkan bentuk dan wujudnya, antara lain yaitu merek lukisan, merek kata, merek bentuk, merek bunyi, dan merek judul. Selanjutnya
R.M. Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam 3 jenis, yaitu yang pertama merek kata yang terdiri dari kata-kata saja, yang kedua merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja, yang ketiga merek kombinasi, yaitu merek yang mengandung unsur kata dan lukisan. Lebih lanjut, Profesor Sukardono SH mengemukakan pendapatnya bahwa tentang bentuk atau wujud dari merek itu, undang-undang tidak memerintahkan apa-apa, melainkan harus berdaya pembeda dan yang diwujudkan dengan cara yang oleh siapapun mudah dilihat atau bill mark. Yang kedua, merek dengan perkataan atau wordmark. Yang ketiga, merek kombinasi, yaitu penggabungan dari merek perkataan dan merek yang visual. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.